Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 3 dan adapun kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis jiwa kepemimpinan bisnis dalam wirausaha secara komprehensif. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Sharon Karista, kemudian ada saya sendiri Arif Budi Santoso, lalu yang ketiga ada Nadira Fauzia. Nah, Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang kepemimpinan bisnis, apa sih itu kepemimpinan bisnis? Nah, kepemimpinan bisnis merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh yang dapat diberikan sebagai tanggung jawab dari orang lain dalam mempengaruhi tindakan yang mereka lakukan berdasarkan komunikasi dan juga tindakan. Nah, hal tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan tujuan pada proses kepemimpinan serta diperlukan juga usaha dalam upaya agar dapat membujuk rekan ataupun bawahannya dalam melakukan kerjasama yang baik. Jiwa kepemimpinan dapat berkembang dan ditemukan pada berbagai tingkatan dalam berbagai konteks, seperti dalam dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan organisasi sosial. Nah, kemudian seorang pemimpin tentunya harus paham bagaimana cara dia memimpin atau biasa disebut dengan karakter kepemimpinan. Nah, apa tuh karakter kepemimpinan? Kata kepemimpinan mengacu pada serangkaian sifat-sifat dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mempengaruhi cara mereka berperilaku dan memimpin orang lain. Dan berikut kita bahas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun biasa disebut dengan leadership. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu karakter yang dipunya dalam kepemimpinan untuk dunia bisnis. Jadi yang pertama itu adalah keberanian dalam bertindak. Di mana keberanian untuk menembus pada ketidakpastian itu atau ketidakmungkinan adalah suatu resiko yang dihadapi seseorang yang memasuki dunia usaha, begitu. Dan yang kedua itu ada membangun tim solid, di mana dengan kebersamaan serta kesatuhatian melalui karyawan dan melakukan suatu tanggung jawabnya untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaannya begitu. Dan yang ketiga itu ada menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik ini salah satu bentuk modal yang dimiliki seseorang pemimpin, yang dimana ada saatnya pemimpin perlu dalam menerima masukan dengan mengingat ungkapan bahwa nobody perfect begitu, tidak ada yang sempurna. Nah, selanjutnya yaitu mampu mengambil resiko. Mampu mengambil resiko ini adalah salah satu bentuk sikap serta merupakan wujud dari tantangan tersendiri yang dipunya seseorang pemimpin yang ideal begitu. Slide selanjutnya itu mempunyai mentor atau pembimbing, dimana untuk menjalankan suatu proses dalam kepemimpinan itu kita memerlukan suatu bimbingan serta arahan, biasanya melalui orang lain yang senior yang biasa kita sebut itu mentor atau pembimbing gitu ya. Selanjutnya itu mempunyai pikiran yang terbuka. Kita kepemimpinannya itu terbuka untuk suatu saran atau ide-ide yang kreatif dan baru gitu. Yang dimana perlu itu sangat diperlukan untuk seorang wirausahawan gitu ya kan. Pikiran yang memiliki keterbukaan dalam menerima bentuk masukan pada pembaruan yang menuju proses kepemimpinan secara legowo dan rendah hati. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kepercayaan diri, di mana rasa percaya diri itu sangat memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas secara lebih dengan senang hati dalam menyelesaikannya. Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sharon. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menginformasikan tentang kesimpulan pada artikel yang kelompok kami buat, yaitu dalam proses analisis jiwa kepemimpinan bisnis dalam wirausaha perlu yang namanya dilakukan
pertimbangan bagaimana untuk dari semua aspek tersebut ini bisa saling berinteraksi ataupun saling mendukung untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menginformasikan sumber-sumber yang kami ambil untuk pembuatan artikel. Yang pertama ada di Hasan Al-Farisi, ini tahun 2022, dalam artikelnya analisis gaya kepemimpinan dalam sekitar bisnis properti di masa pandemi COVID-19. Untuk websitenya ada di https://jurnal.unindra.ac.id. Kemudian yang kedua, kami ada di Raja Ainaya Al-Fatihah, ini tahun 2022 juga. Lalu di artikel analisis gaya kepemimpinan dalam keberlangsungan bisnis pada masa pandemi COVID-19. Untuk linknya ada di https://ojs.umroh.ac.id. Kemudian yang terakhir kami ambil dari Sri Sundari, ini tahun 2020, di artikel kepemimpinan kewirausahaan, budaya kewirausahaan, pengaruhnya terhadap nilai pelanggan, serta dampaknya pada keunggulan kompetitif wisata kuliner. Untuk dari websitenya kami ambil di https://jurnal.uib.ac.id. Baik Bapak Ibu, dan berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih.